Halo, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan komunikasi dan advokasi kebijakan. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Dari semua pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki, pengetahuan dan keterampilan komunikasi termasuk di antara yang paling penting dan berguna. Kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, manusiawi, dan efisien, dan menerima pesan-pesan secara akurat. Fungsi komunikasi yang pertama yaitu mencapai pengertian satu sama lain, yang kedua membina kepercayaan, yang ketiga mengkoordinir tindakan, yang keempat merencanakan strategi, yang kelima melakukan pembagian pekerjaan, yang keenam, berbagi rasa isi. Komponen dalam komunikasi yaitu ide atau gagasan, pesan, media, panca indera penerima informasi. Selanjutnya yaitu etika komunikasi merupakan sebuah nilai atau norma tentang benar salah yang dianut satu golongan dan menjadi pegangan bagi seorang atau kelompok untuk menghargai dan menghormati lawan bicara serta mengatur tingkah lakunya agar tidak menyakiti hati orang lain. Selanjutnya yaitu etika komunikasi yang wajib diterapkan sebagai komunikator yang meliputi hormati dan hargai, empati, integritas, hormati privasi, jujur, kemudian peka lawan bicara. Peka lawan bicara di sini adalah memperhatikan audiens, menghindari penyampaian pesan yang mungkin menyakitkan, ofensif, atau tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya mereka. Kemudian jangan memotong pembicaraan. Yang terakhir adalah akuntabel. Akuntabel adalah bertanggung jawab akan ucapan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu pedoman berkomunikasi. Yang pertama, cari kejelasan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Yang kedua, teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Yang ketiga, pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan. Yang keempat, konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi. Yang kelima, perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai dengan dasar berita selama berkomunikasi. Yang keenam, yaitu ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. Yang ketujuh, ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah dilakukan. Yang kedelapan, perhatikan konsistensi komunikasi. Yang kesembilan, tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. Yang kesepuluh, jadilah pendengar yang baik. Berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti, tetapi untuk mengerti. Bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang saja terjadi dalam individu seperti halnya ketika sedang menghayal, seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, contohnya yaitu percakapan tatap muka, panggilan telepon, pesan teks, atau obrolan video antara teman. Selanjutnya yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah pertukaran informasi antara 3 orang atau lebih, contohnya bisa berupa rapat organisasi dan diskusi tugas kelompok. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah aliran informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya komunikasi antar departemen di Badan Eksekutif Mahasiswa atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak luas melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan media sosial. Contohnya yaitu siaran berita televisi, iklan produk di surat kabar, atau kampanye di media sosial. Selanjutnya, advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah upaya sistematis untuk mempengaruhi dan mengubah kebijakan publik melalui berbagai aktivitas seperti lobby, kampanye, dan negosiasi dengan para pembuat kebijakan. Advokasi bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial dan mempromosikan kepentingan kelompok atau masyarakat tertentu. Mengapa advokasi kebijakan penting? Yang pertama, karena memberikan suara kepada masyarakat yang terpinggirkan dan kurang terwakili dalam proses pengambilan kebijakan. Yang kedua, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendorong kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, memastikan bahwa kebijakan yang dibuat didasarkan pada bukti dan data yang valid.